Ini semua merupakan adab, kata beliau, terhadap Allah yang menguasainya. Maka bukanlah orang yang beradab orang yang berputus asa dari mencari tambahan rahmatnya yang luas, meliputi segala sesuatu, berputus asa dari kebaikan Allah yang tak terhingga, yang mencakup seluruh alam semesta ini, serta kelembutannya yang tercurah untuk segenap makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam A'raf 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kata ulama tafsir, hewan pun kalau yang buas kemudian dia menerkam mangsanya lalu dia meminta maaf kepada Allah, maka rahmatnya Allah akan meliputinya. Seseorang membunuh orang lain pun, sebagaimana masuk dalam sebuah hadis, Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh, kemudian dua-duanya masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya dua orang itu? Kata Nabi SAW, yang satunya mukmin, yang satu kafir. Lalu kemudian si kafir membunuh si mukmin di kancah peperangan, mati syahidlah si mukmin tadi. Berjalan waktu, si kafir mendapatkan hidayah, akhirnya juga masuk Islam, dan dia berperang lalu dibunuh oleh orang kafir yang lain. Orang mukmin yang pertama terbunuh dengan orang kafir yang akhirnya masuk Islam juga terbunuh di kancah peperangan, dua-duanya masuk surga, dan Allah menyambutnya dengan rahmatnya. Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang ini. Jadi dengan kemahalembutannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Asy-Syura ayat 19 dikatakan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu latifun bi'ibadih. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu dikemasi dengan kelemah lembutan kecuali akan menghiasinya. Dikatakan Allah latif, Allah itu lembut, yuhibbul lutf, dia suka dengan kelemah lembutan, gitu ya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidak ada sesuatu diangkat darinya kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Tidak ada manfaatnya mencak-mencak, marah-marah tuh, emosi habisin waktu-waktu, kecuali dalam pelanggaran agama saja. Tapi kalau bukan pelanggaran agama, maka jangan, tidak perlu semua. Dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW kalau berhubungan dengan hak beliau urusan dunia, semuanya ditoleransi. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, barulah beliau tegas. Ya, ini sifat Nabi Muhammad SAW. Kita baca dua ayat lagi baru kita tutup. Sudah masuk waktu. Surah Yusuf ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa, kemudian dia datang kepada seseorang abid, orang ibadah tapi tidak punya ilmu. Apakah Allah masih akan ampuni saya? Dia mengatakan tidak mungkin. Kamu membunuh 99 jiwa, lalu kemudian dia membunuh orang itu, kata Nabi SAW, digenapkan 100. Kemudian dia menemui seorang yang alim, lalu dia bertanya, apakah Allah masih ampuni saya dengan 100 orang yang sudah saya bunuh? Maka